Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-6 bulan Ramadan. Artinya kita sudah berpuasa selama 6 hari dalam bulan Ramadan ini. Masih tersisa 24 hari lagi insyaallah. Ya. Maka saya beri judul kuliah zuhur ini adalah 4 keutamaan bulan Ramadan. Ya. Mumpung kita baru di pekan pertama, maka mari kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bekal kita nanti untuk menuju perjalanan ke akhirat kita. Para jamaah sekalian, keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila, yang mana turun fihi di dalamnya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, linnas, bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, konsekuensi pertama daripada keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran adalah kita harus semakin dekat dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Ya. Tadi saya masuk ke masjid ini hanya beberapa orang saja baru, karena saya datang lebih awal. Saya lihat di saf pertama banyak orang yang membaca Al-Quran, beberapa orang lah. Ya. Begitu nikmatnya yang saya rasakan dia membaca Al-Quran itu. Ya. Jadi bersahabatlah dengan Al-Quran, bertemanlah dengan Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran sebagai teman dekat kita. Ya, karena Al-Quran itu Masya Allah luar biasa pahalanya ya. Membaca satu huruf Al-Quran itu sama dengan 10 kebaikan atau 10 hasanah. Ya. Jadi jangan sebutkan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Jadi berapa itu jadinya? Ya. 30 hasanah, 30 kebaikan. Dan huruf Al-Qur'an itu ada yang menghitung ya, itu lebih daripada 1 juta huruf. Masya Allah. Nah, jadi Al-Qur'an ini kita buat perencanaan, kita buat target. Nah, gitu ya, target. Kalau di pesantren Al-I'tisam ya, yang saya asuh, ya pesantren Al-I'tisam ini Pak, pesantren orang-orang tua, pesantren lansia. Ya. Santrinya sekarang ada 111 orang, online dan offline. Ya, offline ada 70 orang, yang online ada 41 orang. Yang online itu selain dari Bogor ada dari Jakarta, dari Bandung, dari Medan dan lain-lain.
Dan selain Indonesia ada dari Malaysia, dari Singapura dan Amerika. Ya. Nah, untuk santri lansia, santri online, santri pesantren Al-I'tisam itu, saya membuat target satu hari itu minimal 1 juz untuk setoran tilawah. Ya, setoran tilawah. Ada salah seorang santri yang satu hari 4 juz. Masya Allah, semangat ya. Walaupun udah pensiun, udah tua, semangat baca Qur'annya. Satu hari 4 juz. Ya. Jadi baru hari pertama dia langsung setor 4 juz. Hari kedua 28 juz. Sementara yang lainnya baru 2 juz. Karena memang Al-Quran ini luar biasa. Semakin kita baca, semakin kita renungkan, semakin kita nikmat. Ada kenikmatan gitu. Ya. Makanya kenapa orang tidak berhenti menghafal Al-Quran? Kenapa? Karena tadi itu ada kenikmatan. Ada orang membaca Al-Quran itu 1 juz sanggup dalam 1 rakaat. Ya. Masya Allah, berapa lama itu 1 rakaatnya? Ya. Rasulullah itu ada sahabat yang ikut sholat bersama Rasulullah. Dia pikir Rasulullah setelah membaca surah Al-Baqarah langsung ruku. Ya, begitu selesai Al-Baqarah, ruku enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim, sambung. Ya. Ali Imran. Jadi luar biasa. Kenikmatan itu begitu. Ketika berkomunikasi, kan kalau kita baca Quran itu kan kita kan berkomunikasi sebenarnya dengan Allah. Ya, apa yang Allah katakan kita pahami, masya Allah. Ya, kita amalkan, yang orang perintahkan kita amalkan, yang larang kita tinggalkan, gitu. Seperti itu. Ya, maka dulu saya ingat sekali ketika menjadi santri dulu, ya di pesantren Ul Albab Bogor, saya mengunjungi kiai di pesantren As-Safiyah Jakarta. Ya, lalu kemudian setelah pulang saya minta nasihat. Ketika itu saya masih muda sekali, belum nikah ya, jadi minta nasihat. Pak Kiai tolong beri saya nasihat. Pak Kiai beri apa nasihatnya? Wahai anakku, kata Pak Kiai, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat. Nah itu dia, itu nasihatnya. Ya. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat. Apa arti sahabat? Sahabat itu bapak-bapak ya, teman dikala susah, teman dikala senang, itu sahabat. Ya. Jadi kalau kita susah, ada yang datang kepada kita, itulah sahabat kita sebenarnya. Tapi kalau kita senang, banyak yang datang, itu belum tentu sahabat. Ya. Bisa aja dia hanya teman biasa saja. Kalau susah dia pergi. Ya. Nah, jadikan Al-Quran sebagai sahabat artinya baca Quran dikala senang, maka senangnya tidak terlalu melunjak. Ya kan? Kan ada orang senangnya melunjak gitu kan. Joget-joget, jengkrak-jengkrak gitu ya. Baca Quranlah ketika senang, senangnya tidak melunjak, dan baca Quranlah ketika sedih atau susah, maka susahnya tidak terlalu berat. Itu dia. Sedihnya tidak terlalu berat. Ya. Jadi buat target minimal 1 hari 1 juz. Alhamdulillah para santri itu semangat ya. Itu langsung store, kita buat grup WA storan, itu pada store. Ya, kadang-kadang habis suruk sudah pada store ya. Artinya mereka menghatamkannya habis subuh. Tapi ada juga yang sudah malam baru store gitu ya. Mungkin dia nggak sempat. Ada juga yang tengah malam ya, hampir tahajud baru dia store, mungkin dia baru sempat. Artinya apa? Artinya dengan kita store itu kita menyempatkan diri untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran dengan membacanya. Ya. Nah, lalu keutamaan yang kedua dalam bulan Ramadan adalah setan-setan dibelenggu. Ya. Pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup,
setan-setan dibelenggu. Kurang apa lagi tuh? Kurang apa lagi tuh? Jadi kebaikan itu dibuat seluas-luasnya terbuka, sehingga orang kalau bulan Ramadan ini kita lihat seolah-olah nggak ada orang yang jelek, ya, orang baik semua. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ya, kalau di sini takjilnya setiap hari berapa? 300 porsi. 300 porsi setiap hari, masya Allah. Yang nyiapin ibu-ibu jalan setiap hari, ya. Kalau di Jogokarian setiap hari 3.500 porsi, masya Allah, ya. Untuk takjil saja satu hari itu 52 juta Jogokarian itu, ya, masya Allah. Kampung betul itu, kampung Ramadan, ya. Saya baru pulang dari Jogokarian berapa 2 minggu yang lalu, ya. Dan saya alhamdulillah berkesempatan memberikan kuliah subuh di Masjid Jogokarian pada tanggal 19, ya, 19 Februari yang lalu. Jadi ada 2 mingguan lah, ya. Jadi pas saya ke sana saja itu jalan di depan itu sudah diblok itu. Dibuat itu lampu-lampu kayak lampion-lampion gitu, lampunya panjang gitu, untuk persiapan kampung Ramadan, ya. Karena kampung Ramadan ribuan orang datang, itu udah nggak muat lagi, jadi jalan diblok, panjang jalannya diblok, ya. Itu suasana pemandangan ketika itu tanggal 19 Februari yang lalu itu. Jadi kampung Ramadan begitu semaraknya, ya. Bayangkan sampai 3.500 takjil tiap hari disiapkan, masya Allah, luar biasa. Kemudian wakule kata abu-abu nar, ya, ditutup pintu-pintu neraka, ya, seolah-olah nggak ada orang yang buat maksiat, ya, seolah-olah. Kenapa? Ketutup dengan orang yang berbuat kebaikan. Wasifidatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu, ya. Nah, lalu yang ketiga, keutamaan Ramadan adalah terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, yaitu dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfis sahrin, ya. Jadi malam Al-Qadar itu, atau disebut dengan malam kemuliaan itu, adalah malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan, ya. Khairun, lebih baik daripada alfis sahrin, 1000 bulan. Artinya kalau 1000 bulan itu kita konversi ke tahun, itu kurang-kurang lebih 83 tahun, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, ya, bukan usia kita, ya, tapi usia amal kita, usia pahala kita itu bertambah 83 tahun. Makanya jangan sia-siakan, ya. Kita itikaf, kita jaga betul setiap malam di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu untuk bisa itikaf, ya. Begitu juga dengan surat Ad-Dukhan ayat 3, ya. Jadi kalau kita lihat begitu mulianya bulan Ramadan ini, sehingga sangat sayang apabila kita lewatkan. Apalagi kalau kita umroh misalnya, ya, umroh 10 hari terakhir Ramadan itu seperti haji sudah, ya. Jangankan yang hotel dekat Mekah, yang hotel jauh dari Mekah pun itu naik busnya berjubel-jubel, saking berebut untuk pergi ke Mekah, Masjidil Haram, ya. Luar biasa. Jadi semangat untuk mengejar malam Lailatul Qadar itu betul-betul dinanti-nantikan di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita pun harus menyiapkan. Saran saya bagi yang mudik, jangan mudik 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Mudiklah sebelumnya, ya, atau mudik pada malam takbirnya, ya. Sudah kita keluar dari masjid, mudiklah,
Ya. Atau mudik besoknya, lebaran pertamanya. Ya. Atau lebaran keduanya. Karena sayang sekali apabila waktu ini dipakai untuk menghabiskan di jalan. Apalagi jalannya macet. Ya, berpuluh-puluh jam. Nah, kalau bisa naik pesawat aja biar cepet. Ya. Kalau yang jauh-jauh naik pesawat aja biar cepet, biar menghemat waktu sehingga waktunya bisa digunakan untuk beribadah. Ya. Jadi kita usahakan kita mudik itu sebelum 10 hari terakhir. Nah, ayo berangkat kemana gitu, silakan. Tapi 10 hari terakhir itu sudah di kampung, itikaf di kampungnya. Ya, sehingga kita jaga itu malam Lailatul Qadar itu. Insya Allah kalau sudah begitu, insya Allah dapatlah. Karena kesungguhan kita untuk menjaganya. Tapi kalau kita mudik 3 hari menjelang Lebaran, ya, 4 hari menjelang Lebaran, justru hari-hari itu hari-hari yang peluang besar untuk turunnya Lailatul Qadar. Ya, jadi jangan kita sia-siakan Ramadan tahun ini ya. Kenapa? Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Siapa tahu ya. Soalnya tetangga saya ada 2 orang yang sebelum Ramadan wafat. Satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Artinya apa? Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir bagi dia. Cuman dia nggak tahu. Seminggu sebelum Ramadan wafat. Ya. Nah, jadi kita pun tidak tahu karena wafat itu dirahasiakan kapannya, di mananya, wallahu alam. Yang penting kita siap sedia setiap saat. Ya, jadi kayak orang Bogor tuh. Ya, kemanapun pergi bawa payung gitu. Ya, tiba-tiba hujan, langsung ada gitu ya, seperti itu. Nah, jadi malam ini kita jaga betul, jangan sampai lewat. Ya, jangan sampai lewat. Meskipun kita itikaf di masjid itu diam saja. Nggak usah ngapa-ngapain, diam saja, itikaf saja sambil berdoa, ya Allah semoga dapat malam Lailatul Qadar itu. Allah berikan pahala yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang terakhir, keutamaan daripada bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ya. Ini di dalam hadis ya. Dalam hadis riwayat Al-Bazar ini disebutkan innalillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia membacakan doa maka pasti dikabulkan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tentang Syahrul Ramadan ya 185 itu ya. Lalu ayat 186-nya itu mengenai doa. Ya. 186-nya apa? Ada yang hafal? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu dia. Persis setelah membahas syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an ila akhir ayah. Lalu apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Doa. Perbanyak doa di bulan Ramadan itu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah itu mengatakan kita di dalam bulan Ramadan ini kita doakan apa saja yang mau kita minta, apa saja. Tetapi Imam Nawawi mengklasifikasikan kepada tiga bagian. Ya, pertama doa akhirat, yang kedua doa dunia, yang ketiga doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Apa doa akhirat? Yang paling dekat kan meninggal ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Itu dulu tuh. Pintu gerbang tuh kan. Nah, begitu meninggal masuk kubur, minta doa dilapangkan kuburnya. Ya.
Minta doa diberikan rezeki dalam kubur. Minta doa kuburnya diberikan taman-taman seperti taman-taman surga. Setelah dari kubur kita kemana? Ya, mahsyar, ya, dikumpulkan. Nah, kita minta dikumpulkan, kita nanti diberikan catatan amal dari tangan kanan, bukan dari tangan kiri, apalagi dari belakang. Ya, lalu kita dipermudah hisabnya, lalu kemudian kemana? Lalu mizan, ditimbang. Ya, kita berdoa semoga amal kita banyak. Ya, kemudian apa? Kemudian sirat. Kita berdoa semoga secepat kilat kita lewat, gitu ya. Lalu terakhir adalah kita masuk surga, dijauhkan daripada neraka. Nah, itu kita doakan dalam bulan Ramadan kita. Ya. Kapan yang paling baik, kapan yang paling besar peluangnya untuk diijabah? Ketika mau berbuka, satu. Yang kedua, ketika mau sahur. Ketika habis sahur mau subuh. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau berbuka, biasanya kan orang kalau mau berbuka kultum dulu kan? Kultum dulu, habis kultum doa. Ya. Kita doa di meja makan dengan keluarga, misalkan doa. Ya. Nah, justru kalau bulan Ramadan ini jangan banyak-banyak keluar. Jangan banyak-banyak bukber, ya. Betul-betul bukber, ya. Usahakan fokus di rumah dengan keluarga. Bukbernya dengan istri aja sama anak-anak, udah. Ya. Nah, bukber di luar itu kalau penting banget lah. Kalau enggak usah. Bukberan, ya. Nah, jadi artinya apa? Kita perkuat kualitas kita di rumah, berdoa dengan keluarga kita. Ya, itu yang penting, ya. Makanya saya kalau di rumah juga itu mengamalkannya, kumpul keluarga berdoa sebelum buka puasa. Sama setelah sahur menjelang subuh. Nah, itu doa. Bersama-sama itu sekeluarga berdoa. Ya. Nah, doanya apa? Nah, doa-doa yang sifatnya tadi akhirat dulu yang pertama. Ya. Begitupun ketika menjelang berbuka puasa. Nah, ini di bulan Ramadan ini ya saya memberikan kultum setiap hari selama bulan Ramadan, ya. Jadi 30 hari di mana kultum saya itu adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho dengan judul kitabnya Tazkiratul Qulub fi Muqarabati Alamil Ghuyub. Ya. Kalau terjemahannya kira-kira dalam bahasa Indonesia itu adalah tegur sapa untuk hati. Jadi bagaimana mengobati hati kita, ya, agar kita tidak malas dalam beribadah. Ya, nanti saya boleh kirimkan linknya nanti ke Masjid Al Hidayah setiap jam 6 sore selama 8 sampai 10 menit. Ya, tapi setiap hari karena targetnya 30 hari selesai satu kitab. Ya, selesai satu kitab. Nah, jadi setelah itu, setelah selesai kultum, baru berdoa bersama dengan keluarga. Nikmat, Masya Allah, nikmat sekali. Ya, jadi kurangi keluar-keluar untuk bukberan. Ya, perbanyak kualitas di rumah untuk kita beribadah di rumah dengan baik. Lalu yang kedua apa? Setelah doa akhirat, doa dunia. Doa minta sehat, doa minta rezeki yang halal, berkah, banyak bila perlu, ya. Doa minta panjang umur tapi sehat, berkah umurnya, ya. Itu yang sifatnya dunia. Boleh doa minta naik promosi, naik jabatan, boleh, silakan. Doa sukses usahanya, silakan. Ya, tapi itu setelah akhirat doanya. Itulah urutannya gitu. Urutannya doa akhirat dulu, selesai doa akhirat baru doa dunia. Itu kata Imam Nawawi. Ya. Nah, setelah selesai doa dunia, apapun yang kita minta doa, kita berdoa, baru terakhir kata Imam Nawawi, jangan lupa doakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, karena kita bersaudara. Makanya kalau kita
menjadi muslim, menjadi yang beriman, maka kita diam pun kita didoakan orang. Ya, kan gitu kalau sholat Jumat. Sholat Jumat khatib pasti itu. Dalam terakhir khutbahnya kan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati. Coba kebagian doanya itu. Makanya kalau kita mengaku seorang muslim, maka jangan lupa doakan saudara kita muslim yang lain. Ya, itu makanya begitu nikmatnya Islam ini. Kita nggak ngapa-ngapain, kita didoakan sama saudara-saudara kita. Ya, nah jadi para jemaah sekalian, ya 4 tadi ya, masih ingat ya. Pertama adalah apa yang pertama? Bulan Al-Quran. Ya, oleh karena itu terus perkuat intensitas dengan Al-Quran. Terus bersemangat membaca Al-Quran, minimal 1 hari 1 juz. Ya, karena di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, sahabat yang paling malas 1 hari 1 juz. Itu yang paling malas itu. Ya, nah kita target 1 juz. Yang kedua, kita terus bergairah dalam melaksanakan amal-amal soleh, ya, karena kesempatan pintu-pintu surga dibuka. Yang ketiga, apa ya tadi yang ketiga? Malam Lailatul Qadar. Jangan lupa itikaf. Nah ya, kalau sudah pensiun nikmat itu. Udah nggak usah kemana-mana, di masjid aja. Siang malam, nggak usah siangnya, jangan malam aja, siang juga. Ya. Nah kalau yang masih kerja di absen, berangkat dari masjid. Pergi kerja, pulang kerja ke masjid, nggak ke rumah. Nah itu. Ya, sampai di kantornya libur. Full di masjid selama 10 hari. Dan malamnya kita kurangi tidur, kita banyak berzikir, sholat dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat terakhir adalah memperbanyak doa, karena bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Doanya apa? Doa untuk akhirat, doa untuk dunia, dan mendoakan sesama kaum muslimin. Ya, itu saja mungkin kuliah zuhur kita pada siang hari ini. Semoga kita terus diberikan kesehatan sampai akhir daripada bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima puasa kita, menerima sedekah kita, menerima baca Quran kita, menerima amal-amal yang lain yang kita lakukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.